kita itu dalam berpuasa selain menjaga supaya puasa kita tidak batal secara apa namanya ya, syarat sahnya, syarat rukunnya, tapi kita juga menjaga supaya puasa kita itu juga tidak batal pahalanya. Ini buat teman-teman yang suka bangunin sahur, tolong ya, kalian kalau mau ngebangunin sahur, lihat jadwal. Lihat jadwal imsaknya jam berapa, lihat jadwal subuhnya jam berapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Gimana puasanya hari ini? Semoga lancar ya. Template banget kayaknya ya. Setiap sore yang ditanyain gimana puasanya, gimana puasanya. Aduh. Harus dong, pasti ada juga yang semoga ini baru hari keberapa udah ada yang bolong aja. Nggak boleh dong. Nggak boleh. Harus full sampai 1 bulan penuh. Soalnya kita kan udah wajib. Kita udah balik. Oh, iya kan. Udah dewasa ya. Udah dewasa. Kalau nggak ada udzur syar'i ya jangan bolong lah. Kecuali kalau haid. Nah, tapi kan nggak ada, kalau laki-laki kan nggak haid ya. Khusus itu. Khusus perempuan. Kali aja ada laki-laki yang haid kan. Bisa yang bencong kali ya. Aduh. Oke teman-teman, selamat datang di podcast Goresan Kisah Spesial Ramadan. Lemes banget kayaknya Mas Haidin. Wajah udah sore Pak. Udah sore. Nunggu buka puasa. Ntar lagi ya. Udah beli tajal nih. Aduh, belum siap-siap. Berarti habis. Kebetulan jualan sih. Oh. Berarti harus ini beli juga kami nih. Iya, kebetulan jualan takjil juga kan. Oh, takjil juga. Mampir di bakso Bang Jawa. Asik promosi. Gimana itu? Ada lah, nanti cari aja di Google Maps. Oh, udah. Iya. Udah terdaftar di Google Maps. Ada dong. Kalau yang mau beli apa namanya nugget bukan buat sahur gitu kan? Ada juga. Pesan online bisa? Boleh. Julianjanya di Yellow Box Frozen Food. Yellow Box. Iya. Okay. Ada lagi nih Din, sebenarnya satu lagi mau dikasih lagi nggak? Apa itu? Yang mau bangun rumah. Iya, yang mau renovasi bisa nanti di Omah Arsitek. Asik. Iya. Banyak sekali grupnya nih ya. Asifa Group namanya. Asifa Group. Kapan-kapan kita bahas. Insya Allah. Semoga. Jadi yang mau beli bakso, beli mie ayam, ada bakso Bang Jawa. Kalau yang mau belanja frozen food, yang mau beli daging slice, ada nugget, ada di Yellow Box Frozen Food. Kalau yang mau benerin rumah ya, renovasi, mau bangun rumah, boleh. Ada Omah Arsitek. Kita siap melayani teman-teman semua. Baru buka langsung promo ini. Iklan dulu ya. Jadi acara kita disponsori oleh tadi. Berhubung sponsor lain belum masuk ya. Sponsor pribadi dulu masuk. Iya, sponsor pribadi gitu. Baik. Pak Umi, kita akan membahas sebuah materi lagi seputar Ramadan. Lanjutin pembahasan sebelumnya ya. Kemarin kan pembahasan kemarin tentang rukun-rukun puasa ya. Rukun puasa. Sekarang apa saja sih yang membatalkan puasa itu, Pak? Jadi kemarin di sebelumnya di rukun puasa ya kalau nggak salah itu kan kita ada pembahasan tentang meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa. Sebenarnya di sana kemarin udah di spill ya beberapa hal yang membatalkan puasa. Nah hari ini kita bahas nih secara ya lebih detail ya, lebih dari kemarin lah ya istilahnya. Kita bahas tentang apa saja sih hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi kalau dalam kitab Safinatun Najah itu syarahnya nanti ada Kasyifatus Saja atau mungkin di beberapa kitab-kitab yang lain, fikih yang lain. Nah, kurang lebih setidaknya itu ada beberapa hal yang membatalkan puasa. Di antaranya yang pertama itu adalah dia murtad.
Murtad dari itu Islam. betul, murtad itu keluar dari Islam. Jadi seseorang yang tadinya muslim, kemudian dia sedang berpuasa, terus dia memutuskan untuk keluar dari agama Islam, nah otomatis dia puasanya batal. Seperti itu. Nah, terus kemudian selain itu ya kalau makan minum udah pastilah ya, makan minum maaf. Makan minum sudah pasti gitu ya. Yang selanjutnya adalah haid. Bagi perempuan, ya. haid itu membatalkan puasa. Jadi kalau misalkan ada teman-teman yang perempuan yang lagi puasa terus tiba-tiba keluar darah haid, nah itu batal puasanya. Nanti ada kewajiban untuk mengkodok istilahnya, berpuasa di lain waktu gitu kan, di waktu yang lain. Terus kemudian selain haid ada juga nifas. Nifas itu adalah ya seperti yang kemarin pernah kita spill juga gitu kan. Nifas itu adalah darah yang keluar karena setelah wiladah. Wiladah itu melahirkan. Ya, dia setelah melahirkan gitu kan. Jadi kalau perempuan biasanya setelah mereka melahirkan, baik itu sesar maupun ini biasanya kan ada nifas. Ada nifas, periode nifas. Jadi kalau nifas itu membatalkan puasa. Jadi kalau yang sedang nifas ya nggak perlu puasa. Terus kemudian ada lagi ya tadi nifas melahirkan juga membatalkan puasa. Wiladah tadi ya melahirkannya juga membatalkan puasa. Terus setelah itu gila, tidak berakal. Gila. Jadi orang yang kehilangan akalnya, tapi bukan karena tidur ya, karena gila. Karena nanti kehilangan akal itu bisa macam-macam, Mas Aidin. Jadi kehilangan akal bisa karena tidur. Kehilangan akal karena tidur itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau membatalkan wudhu ya, itu pun ada yang tidur yang tidak membatalkan wudhu. Nah itu ada, nanti kapan-kapan kita bahas. Tuh, tapi yang jelas kehilangan akal karena gila itu membatalkan puasa meskipun gilanya itu cuma sebentar. Jadi ada orang yang gila itu ya ini sebenarnya gila, mohon maaf ya, nanti jangan disomasi ya. Oh ya, kalian mungkin menggunakan istilah lain atau orang dengan gangguan jiwa atau apa gitu ya. Tapi saya yakin kalau bahasa gila itu ya memang gimana ya, kita ngajinya dulu bahasanya begitu kan. Ya intinya dia kehilangan akal karena gila itu bahasanya, atau DGJ lah ya. Nah seperti itu, meskipun dia cuman sebentar, karena ada tuh orang yang gila itu yang kambuh-kambuhan. Kambuh-kambuhan. Jadi ada orang yang nanti tiba-tiba dia sadar, dia kayak orang biasa normal, tapi tiba-tiba kalau dia lagi kambuh itu ya gila, dia nggak sadar dirinya sendiri gitu loh. Dia kelakuannya ini dan itulah, emosi lah ini itu segala macam. Ada tuh orang-orang yang seperti itu. Nah orang yang seperti itu tuh meskipun dia posisinya gilanya cuma sebentar, kambuh misalkan sejam atau mungkin setengah jam gitu, pokoknya cuma sebentar aja, itu tetap puasanya batal. Puasanya batal dan diwajibkan mengkodok gitu loh. Terus kemudian selain gila ada penyakit namanya penyakit ayan. Ayan, tahu nggak ayan? Belum Pak, belum tahu. Epilepsi, tahu nggak, pernah dengar? Oh yang kejang langsung itu ya? Ya yang kejang. Gitu. Di daerah kita kan ada tuh yang kayak gitu juga. Nah, tahu lah ya. Tahu. Ada tuh yang tiba-tiba tuh kayak misalkan jatuh terus kejang kayak gini-gini segala macam. Nah kalau ayan ini dia membatalkan puasa kalau ayannya ini sepanjang siang. Jadi misalkan ada orang ayan jam 10 paginya dia puasa nih. Sahur kayak biasa. Terus kemudian dia itu jam 10 lah anggaplah. Jam 10 dia tiba-tiba ayannya kambuh sampai maghrib. Nah itu puasanya dihitungnya batal. Kalau dia ayannya kambuhnya sampai menghabiskan siang hari di bulan Ramadan itu. Jadi itu sampai maghrib lah ya. Berarti kan sampai maghrib, sampai waktunya berbuka, dia masih kambuh ayannya. Nah dia puasanya dihitungnya batal. Nah, beda cerita kalau misalkan
ayannya itu dia cuman sebentar. Katakanlah dia jam 10 kambuh, nggak sampai menghabiskan satu hari, Ya. sejam atau 2 jam, Ya. tapi nggak sampai full sehari Ya, gitu, nggak sampai ya. menghabiskan siang hari itu gitu, seluruh siang. Nah itu dia nggak batal. Tidak batal. Dia nggak batal puasanya. Terus ada lagi selanjutnya itu mabuk. Mabuk ya kalau ini. Mabuk, tapi mabuk yang karena ceroboh atau karena sengaja mabuk. Sengaja minum dong dia. Mabuk itu ya tadi, kalau dia mabuk kan ada, kalau kita bicara bahasanya mabuk itu kan apa istilahnya? Ya kalau dia mabuknya karena sengaja minum minuman keras ya sudah pasti batal. Ya. Minumnya dari minumnya aja kan udah batal kan. Masuk ke dalam badan. Iya. Nah yang nggak batal itu gimana? Mabuk yang nggak sengaja, mabuk yang nggak bukan disengaja, dan mabuknya itu nggak sampai seharian penuh. Contohnya tuh mabuk kendaraan. Oh iya. Mabuk duren. Mabuk duren. Ya karena ada orang yang nyium bau duren terus dia mabuk muntah-muntah kayak gitu-gitu kan bahasanya. Nah, misalkan seperti itu. Atau ya tadi mabuk kendaraan, baik di darat maupun mabuk kendaraan laut ya. Tapi dia nggak sampai seharian. Ya. Nggak sampai menghabiskan seluruh siangnya di bulan puasa. Kalau dia maboknya seharian ya dianggapnya batal. Tapi kalau dia memang maboknya nggak seharian nih, tapi terus dia minum obat, minum pil, ya batal. Bukan karena maboknya, tapi karena minum minum antimo gitu. Mabok lagi gitu. Jadi gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Terus yang lain-lainnya ya kayak yang kemarin kita bahas, memasukkan cairan ke dalam tubuh, sesuatu gitu kan. Yang benda yang masuk ke lubang dalam tubuh kita gitu ya. Betul, masuk ke tubuh kita, lubang kita secara sengaja. Ya. Banyak lah yang kemarin udah kita bahas. Ya kalau yang mau nonton silahkan cek aja, cari aja di video kemarin. Gitu. Jadi gitu, Din, untuk hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi sebetulnya hal ini tuh ya membatalkan puasa. Nah ini tambahan lagi, ada yang membatalkan puasa, ada yang membatalkan pahalanya puasa. Yang membatalkan pahalanya puasa. Kalau tadi kan yang disebutkan membatalkan puasanya. Ini pahalanya. Ada yang membatalkan pahalanya puasa. Ya. Contohnya misalkan dia berghibah, ngomongin orang, itu membatalkan puasa. Ya. Terus kemudian memfitnah itu, terus kemudian melakukan hal-hal ya yang kayak kemarin saya bilang ya, korupsi itu nggak batalin puasa, tapi ada yang membatalkan pahala puasa. Marah-marah mungkin ya. Nah jadi kita itu dalam berpuasa, selain menjaga supaya puasa kita tidak batal secara syarat sahnya, syarat rukunnya, tapi kita juga menjaga supaya puasa kita itu juga tidak batal pahalanya. Jangan sampai kita ini nanti menjadi orang-orang yang kata Rasulullah berpuasa tapi hanya mendapatkan haus dan dahaga. Lapar dan dahaga. Lapar dan dahaga. Kalau haus dan dahaga sama dong. Lalu misalnya kalau pernah nih kita sahur nih, cuma kesiangan Pak, kita bangun udah kedengar azan, cuman kita minum doang sebelum azan itu selesai gitu. Itu masih masih bisa untuk makan minum. Azan itu dia sudah masuk waktu fajar ya. Artinya dia sudah nggak boleh puasa. Makanya di Indonesia itu kan ada istilah namanya imsak. Imsak di sini itu sebenarnya bukan artinya nggak boleh makan. Imsak itu sebetulnya ada waktu yang masih boleh makan gitu, sepersekian lama gitu masih ada. Tapi itu untuk jaga-jaga supaya kita sudah berhenti gitu. Karena sebentar lagi udah mau masuk waktu subuh, mau masuk waktu fajar. Nah, bagaimana dengan misalkan kayak
kayak adzan. Kalau adzan sudah pasti, Hmm. kalau sudah pasti sudah adzan itu sudah pasti tidak boleh, nggak Oh, boleh makan minum lagi, ya, itu ya. sudah selesai. Apalagi kalau di Indonesia itu kalau tidak salah ya, nanti dibenerin kalau saya salah gitu. Setahu saya itu ada waktu apa ya istilahnya? Saya lupa namanya. Jadi antara azan, jadi kalau misalkan azan itu dia nggak, misalkan ya subuh, subuh itu jadwal di ininya misalkan cara detailnya jam 4 lebih 45. Hmm. Nah, kalau kita ngikutin jadwal biasanya ada waktu aman. Jadi 4 di 45 itu sebenarnya waktu masuk subuhnya itu nggak segitu. Ada berapa menit, 3 menit atau 5 menit sebelumnya. Jadi sebenarnya masuknya 4.40 gitu. Hmm. Nah, 5 menit ini adalah spare waktu untuk mengamankan kalau ini tuh sudah benar-benar masuk waktunya gitu. Oh, iya. Kurang lebih seperti itu. Setahu saya ya. Hmm. Tapi ya balik lagi kok, kalau saya salah nanti silahkan dikoreksi. Hmm. Ya yang jelas lebih tahu, yang lebih paham gitu ya. Tapi setahu saya seperti itu. Tapi yang saya saran ya kalau sudah, ya apalagi sudah adzan Azan ya, ya, ya. makanya kita apa namanya? Apa istilahnya tadi? Kalau mau sahur ya jangan sampai kesiangan lah. Hmm. Misalkan jangan sampai Ya. kesiangan gitu. Tapi kalau sahur juga jangan sampai jangan terlalu pagi, Din. Cepet lapar. Bukan cepat lapar. Sahur itu nah ini, Hmm. sahur itu sunnahnya itu diakhirkan. Oh iya, Kalau berbuka sunnahnya disegerakan. silakan ya. Jadi, nah ini buat teman-teman yang suka bangunin sahur, tolong ya, kalian kalau mau ngebangunin sahur, lihat jadwal. Lihat jadwal imsaknya jam berapa, lihat Hmm. jadwal subuhnya jam berapa. Kadang kepagian ya. Jangan Bangunnya. subuhnya jam 5 kurang seperempat kalian bangunin sahur jam 2. Itu mau ngapain? Pagian banget ya. Ya nggak apa-apa sih kalau orang itu memang dia mau spare waktu panjang. Kalau dia ada orang bangun jam 2 nih, dia mau sholat malam dulu. Ya dia udah sholat kan Nah, ya, itu. mangkoma ramadhana ihman wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dambi kan bahasanya. Barang siapa yang menghidupkan Malam. malamnya mangkoma ramadhana, malam-malam di bulan Ramadan itu dengan sholat gitu ya. Ya imanan wahtisaban, dengan iman dan hanya berharap karena Allah Subhanahu wa taala, Hmm. ya ghufirallahu ma taqaddama min dambi, Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu bahasanya. Ya nggak apa-apa, malam udah terawih bagus. Setelah itu nanti apa namanya, sholat malam lagi ya boleh. Jadi bangun jam 2 misalkan, Hmm. sholat dulu sebelum sahur. Nah, nanti saya tuh kalau sahur tuh jam setengah 4 paling cepet. Nah, sekarang kan sahur itu subuhnya jam 5 kurang seperempat kalau nggak salah. Ya. 4.3. Iya, kurang lebihnya jam segitu. Nah itu saya sahur paling jam setengah 4 itu udah paling cepat. Nah masalahnya yang ngebangunin sahur jam 2 ini, kadang namanya orang kan beda-beda. Iya. Ada yang mungkin dia pulang kerja malam, mau istirahat dulu, baru tidur sebentar udah dibangunin. Kayak gitu. Iya. Jadi tolong ya yang mau ngebangunin sahur, lihat jadwal lah. Ya minimal sejam sebelumnya, sebelum imsak Ya, itu ya. masih, kan sejam itu masih cukup lah. Kalau yang mau masak-masak atau mau nganget-ngangetin juga santai. Saya biasanya kalau sahur itu udah misalkan kalau nggak ada kayak tadi, nggak sholat dulu, nggak apa, bangun gitu ya, jam setengah 4 bangun. Ya biasanya masak sih memang udah malam biasanya udah malam, nanti tinggal hangat-hangatin aja. Jadi makan berapa lama sih gitu. Habis itu sambil nunggu jam 4 tuh udah selesai, jam 4 lebih sedikit gitu udah selesai. Sambil nunggu subuh nggak terlalu lama gitu. Mungkin yang bang sahurnya mungkin dia keliling dulu jauh tuh, takutnya dia telat sahurnya, jadi dia awal dulu tuh keliling bangunin sahurnya, betul saya bangunin sahur baru dia makan di akhir. Ya itu dia ya, tolong manajemen waktunya lah. Jangan terlalu yang Mungkin ya bisa aja kan istilahnya dibagi-bagi tempat kalau memang bangunin. terlalu luas areanya gitu. Ya karena tadi bahasanya
bangunin sahur bagus nggak bagus, bantu orang. Tapi kan masalahnya ini kan sosial. Nggak semua orang itu istilahnya Camatnya sama. iya. Hmm. Nggak semua orang tuh mau bangun jam 2 gitu loh maksudnya. Apalagi kayak kita nih Din, yang kita tinggal di Komplek. iya, di komplek yang masyarakatnya itu macam-macam. Hmm. Ada orang yang baru pulang jam 12, jam 1 malam pulang kerja. Dia mau tidur dulu sebentar. Hmm. Jam 1 baru pulang. Jam baru sejam merem sebentar udah gobrol-gobrol rame segala macam. Kan ganggu jadinya gitu loh maksudnya. Ya maksudnya begitu gitu. Jadi jangan terlalu ini banget. Ya mungkin kalau di desa yang rata-rata mayoritas nggak ada orang yang kegiatan sampai malam, yang memang rata-rata jam 10 udah pada tidur, ya monggo-monggo aja gitu loh bahasanya. Bahasanya kan seperti itu. Tapi ya supaya lebih bijaksana aja, supaya lebih secara belum lagi nanti kadang-kadang ya kalau saya sih sebenarnya apalagi kalau zaman sekarang ya, zaman sekarang kan orang udah punya alarm lah masing-masing HP gitu, apalagi ya. Gitu ya. Masjid juga udah deket, udah banyak. Mungkin cukup di masjid aja ngebanguninnya juga cukup itu. Kalau saya rasa sih karena kan gitu, kalau saya pernah ngalamin itu, saya punya anak kecil masalahnya Din. Saya pernah itu ngalamin punya anak kecil bayi, dia tuh ya namanya bayi kadang-kadang begadang tuh. Ya kan? Iya. Namanya bayi tuh kadang-kadang begadang. Waduh, pernah tuh saya bayi begadang 1 bulan full itu pas puasa Din. Itu, aduh mau gimana? Baru mau tidur sebentar langsung darder. Ya, bangun lagi. Anak saya juga nggak bisa tidur. Akhirnya gitu-gitu. Maksudnya saya ya kita sih nggak perlu marah-marah, nggak perlu gimana. Cuman maksudnya hal-hal semacam itu karena ini sifatnya sosial, sifatnya banyak orang. Saya kira hal-hal semacam itu perlu diinikan. Nah, jadi gitu. Itu kita tadi ngebahas soal batal puasa sampai ke sahur jadinya. Ke situ malah. Iya. Jadi gitu ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman semua puasanya lancar. Amin. Buatlah sampai sebulan full. Ya. Terus kalau sahur ya usahakan tadi, karena sahur itu kan juga sunnah ya, ada kesunahan di sana. Meskipun bahasanya mungkin nggak terlalu saya nggak pengen makan lah atau apa ya, minum jadi nggak apa-apa, cukup gitu. Kalau berbuka, kalau mau buka puasa disegerakan. Nah kalau yang mau buka di bakso Bang Jawa boleh. Promosi lagi teman-teman. Ada spesial menu es kelon. Es kelon ah? Es kelon, iya. Kelapa melon. Oh, singkatan kelapa melon. Kelapa melon. Alhamdulillah, semoga usahanya lancar. Amin. Mohon doanya teman-teman semua ya, mohon dukungan gitu. Jangan lupa pokoknya tonton terus lah ya. Kita usahakan. Terus dukung podcast di Goresan Kisah. Kisah Ramadan. Oke, teman-teman. Terima kasih banyak atas waktunya. Ya, kita singkat aja untuk saat sekarang ini ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kalian semua. Amin. Terima kasih. Kita silakan nanti tonton di video-video kita selanjutnya. Oke, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.